Assalamualaikum bosku, selamat pagi. Jumpa lagi di channel 53 Farm. Suasana kandang yang sangat riuh gemuruh suara entok ya bosku. Pagi hari ini kita selesai memberi makan entok pembesaran dan entok indukan, pejantan, semuanya yang ada di kandang kita beri makan bosku, agar entoknya tidak kelaparan. Rutinitas setiap pagi hari ya bosku. Namun langsung saja ke topik hari ini, kita akan membahas tentang ternak entok itu pasti untung, bukan malah rugi. Dengan cara-cara yang selama ini saya lakukan, alhamdulillah saya berjalan ternak ini 1 tahun 1 bulan ini cukup menguntungkan bosku. Yang berawal dari 5 ekor, sekarang di kandang ini ada 5 pejantan, 25 indukan, dan anakannya 132 ya bosku. Itu 2 kali produksi telur ya bosku, dari 25 indukan tadi. Makanya hari ini saya akan berbagi pengalaman saya bahwa ternak entok itu menguntungkan, bukan malah merugikan. Untuk bos-bosku semua, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dukung channel 53 Farm agar bermanfaat untuk peternak entok di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, dan menjadi channel yang akan menjadi acuan untuk para peternak nanti. Langsung saja ke topik pembahasan ya bosku. Ternak entok itu pasti untung, bukan malah rugi. Kuncinya ada di sini bosku. Yang pertama, cara pemilihan bibit unggul. Pilih indukan atau anakan yang sehat, lincah, tidak cacat, dan berasal dari jenis produktif seperti entok jumbo dan entok superan, yaitu silangan dari entok lokal dan entok jumbo. Dengan bibit yang unggul seperti itu, kita mengeluarkan biaya pakan itu tidak percuma bosku. Endoknya soalnya cepat besar, mau dimasukkan ke pedaging pun sangat bagus. Itu pun ataupun jumbo jika memenuhi syarat kontes, itu pun juga sangat bagus, pasarnya akan lebih luas. Jadi kita harus pintar-pintar memilih bibit yang unggul ya bosku, terutama bagi para peternak yang biasanya dalam peternaknya dia melakukan proses pembesaran. Itu yang terpenting adalah memilih bibit yang unggul, karena kalau peternak pembesaran itu biasanya usia 2,5 bulan, 3 bulan, 3 bulan setengah itu sudah siap dijual untuk masuk ke pedaging. Kalau di daerah saya biasanya seperti itu, belinya dari minti harga 10.000, harga 12.000, mentok 15.000. Itu kalau entok yang superan itu nanti di usia 2,5 bulan, 3 bulan sudah dijual. Yang kedua adalah manajemen pakan yang efisien. Tekan biaya operasional dengan memanfaatkan pakan alternatif bernutrisi tinggi yang murah seperti bekatol, ampas tahu, dan keong. Kalau di sini saya pakai pakan alternatif itu yaitu pakai eceng gondok yang saya ambil di sungai dari kandang saya, mungkin berjaraknya sekitar 1 kilo. Yang kedua saya pakai Azolla, cuma punya 1 kolam yang lebarnya 4 meter kali 3 meter. Dan saya beli bibit kangkung, saya tanam di samping kandang itu untuk pakan juga, buat campuran saja ya bosku. Soalnya lumayan bisa membantu, namun kita harus membeli bibitnya dulu. Bibit kemarin saya beli 40.000 itu sampai sekarang kangkungnya udah panen 2 kali belum mati bosku untuk pakan entok. Yang bagus ya kita ambil untuk masak. Yang terpenting itu seperti itu. Kalau ada pakan alternatif itu kita lebih mudah bosku. Paling kita hanya beli dedak sama nasi aking saja, jadi tidak terlalu banyak pengeluarannya. Kalau cuma dedak sama nasi aking itu kita beri makan kadang kurang banyak bosku, kalau nggak ditambah sama
enceng gondok, dan daun-daunan yang lain lah ya bosku. Yang terpenting itu pakan alternatif kita harus bisa menyiapkan apa mencari. Yang terpenting di situ ya bosku. Yang ketiga, pengolahan kandang yang baik. Buat kandang yang bersih, cukup sinar matahari, kering, dan memiliki sirkulasi udara lancar serta sistem sekat sesuai usia. Untuk kandang indukan dan pejantan, terutama untuk indukannya ya bosku, kandang itu diusahakan agak luas bosku. Kalau kita pakai sistem umbaran, kalau kita pakai sistem sekat 2 kali 3 meter pun sudah bisa. Kalau pakai umbaran biasanya kita harus minimal 5 kali 10, 5 kali 6 ya bosku, dengan kandang yang menghadap ke barat atau ke timur. Yang paling baik ke timur karena matahari pagi bisa masuk ke dalam kandang. Untuk sistem sekat bagi anakan entok itu harus pakai sistem sekat. Jadi berusia yang baru turun tanah, yang usia 1,5 bulan, usia 2 bulan ke atas, kita sekat semua bosku agar tidak berebut pakan. Jadi entok itu per usia itu kalau kita campur itu yang paling kecil itu kalah bosku. Makanya kalah sama yang besar-besar. Apalagi kalau kita pakai pakan enceng gondok itu yang kecil-kecil masih belum bisa makan. Yang keempat adalah yang paling krusial ya ini bosku, cara pencegahan penyakit. Berikan vitamin atau jamu alami seperti kunyit dan temulawak pada air minum secara berkala serta lakukan vaksinasi jika perlu. Itu yang terpenting. Kalau di sini saya setiap harinya itu pakai Herbal SN. Itu saya lihat di komposisinya itu ya pakai jahe merah, temulawak, kunir, semuanya jadi satu. Sangat bagus untuk Herbal SN. Biasanya saya campurkan pakan. Namun kalau kita beli Herbal SN di toko peternakan itu bentuknya bubuk. Jadi sampai rumah kita cam dulu pakai air panas. Kalau saya takarannya yang 3,5 gram itu cuma pakai 1 liter air, tapi yang 100 gram itu saya kasih 3 liter air. Itu sudah cukup untuk 1 bulan biasanya bosku. Setiap kali makan di pagi hari, 1 hari sekali saya kasih Herbal SN itu. Paling 50 ml saya kasih air 1 liter, saya campurkan ke makanan. Untuk vaksinasi kita harus rutin ya bosku. Untuk yang DOD baru usia 0 sampai 10 bulan kita harus pakai vaksin ND yang tetes mata itu bosku. Jadi sebelum usia 10 bulan kita harus sudah mau vaksinnya agar DOD itu kuat nanti bosku. Kalau di sini kedinginan apapun alhamdulillah kebal kalau setelah kita vaksin. Tapi kalau sebelum kita vaksin ada kematian paling 1-2 ya gara-gara kedinginan mungkin bosku. Soalnya saya ngambilnya dari petarangan itu menetas tuh langsung saya ambil, daripada nanti kalau di kandang saya itu banyak tikus, kadang dimakan tikus bosku. Ya seperti itu bosku kalau untuk pengolahan anakan ya bosku. Lanjut yang kelima, ini yang paling penting bosku, perhitungan waktu panen yang tepat. Jual hasil ternak pada umur ideal atau saat permintaan pasar melonjak seperti hari raya untuk mendapatkan harga jual tertinggi. Nah ini kemarin terjadi ke saya sendiri bosku, sudah jadi pengalaman. Di musim kemarau yang panas seperti ini, pasar lagi anjlok, dedak susah dicari, stok di kandang menumpuk, terpaksa kita harus menjual. Kalau tidak kita jual, pakan akan membengkak bosku. Jadi mau gimana lagi, di harga murah kemarin usia 3,5 bulan cuma saya jual di harga 30.000 sampai 40.000 untuk bejantannya. Sangat-sangat murah bosku. Namun bagaimana lagi, tidak apa-apa, tetap untung bosku. Namun cuma sedikit. Kalau pengen untung banyak itu ya kita harus menyiapkan
nanti untuk dijual hari raya, tahun baru, pokoknya hari-hari besar seperti itu entok pas mahal-mahalnya bosku. Terima kasih bosku sudah mengikuti keseharian saya dalam berternak entok dengan tutorial yang pernah saya lakukan sendiri dari pengalaman saya sendiri. Semoga bermanfaat untuk bos-bosku semua. Terima kasih, salam 53 Farm. Jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat pagi.